Pernah nggak sih Anda ngerasa, aduh kok kayaknya semua dikerjain sendiri ya, kewalahan gitu, terus energinya habis buat hal-hal yang sebetulnya nggak kita banget, nggak kita kuasai, atau bahkan nggak kita nikmati. Nah hari ini kita bakal coba bongkar nih gimana caranya keluar dari situasi kayak gitu. Kita mau gali lebih dalam soal strategi fokus nomor 2. Ini dari materi yang Anda baca, The Power of Focus. Judulnya menarik nih, ini bukan sulap, ini semua tentang fokus. Intinya tuh sebenarnya simple tapi dalam. Sukses dan energi itu datang bukan dari ngerjain semua hal, tapi justru dari fokus sama kekuatan unik kita. Gitu kan ya? Oke deh, yuk kita bedah bareng-bareng. Misi kita kali ini, gimana caranya Anda bisa ngenalin dan maksimalin zona jenius Anda itu. Sambil pinter-pinter ngelola tugas-tugas yang nyedot energi. Ini semua berdasarkan materi sumber kita. Siap ya? Coba deh Anda bayangin The Rolling Stones. Di materi itu kan disebut ya, mereka itu fokusnya, wah luar biasa. Iya, iya. Cuma rekaman sama manggung. Udah, titik. Betul. Urusan logistik, tur yang rumit, siapin panggung, tiket, wah Nah, itu itu. semua ada timnya sendiri. Orang lain yang ahli di bidang itu. Nah, itu dia. Ini pelajaran penting banget buat kita semua kan? Banget. Dan yang menarik di sini, ini tuh bukan berarti kita jadi males atau gimana ya. Bukan soal menghindari kerja keras. Oh bukan ya? Bukan. Ini lebih ke kerja cerdas, strategis. Materi ini kan nekenin banget. Kita mesti fokus ke aktivitas di mana kita itu brilian. Brilian ya? Iya, hal-hal yang buat kita tuh rasanya gampang, malah nambah energi, bukan nguras, dan hasilnya tuh paling gede dampaknya. Makanya disebut brilian, ya karena di situ bakat unik kita bersinar paling terang dan ngasih hasil atau energi terbesar. Coba deh, Anda luangin waktu bentar, pikirin, kira-kira apa ya 3 aktivitas brilian versi Anda? Masuk akal banget sih tuh, fokus ke kekuatan. Tapi, nah ini nih, pertanyaan yang pasti banyak muncul. Mungkin dari Anda juga. Terus gimana dong sama tugas-tugas lain yang, ya tetap harus diberesin? Kayak administrasi gitu ya? Iya, administrasi, pembukuan, follow up klien yang kadang aduh bikin jenuh banget. Materi Anda kan nyebut ini penguras energi yang umum. Nggak bisa diabaikan gitu aja kan? Apalagi kalau kita bukan, katakanlah CEO perusahaan gede yang gampang cari bantuan. Tepat sekali. Dan, nah, disinilah kuncinya muncul. Kita perlu belajar mendelegasikan atau cari bantuan. Seringkali, hambatannya itu justru ada di kepala kita sendiri loh. Pikiran kayak, waduh, emang bisa bayar bantuan? Atau, nanti hasilnya nggak sebagus kalau saya kerjain sendiri. Nah, iya tuh, sering banget mikir gitu. Padahal, penulis buku ini ngedorong kita buat ubah mindset itu. Coba deh hitung ulang, berapa jam waktu Anda yang super berharga itu yang bakal bebas kalau tugas penguras energi itu diurus orang lain. Waktu bebas itu kan bisa dipakai buat aktivitas brilian tadi, yang nilainya mungkin jauh lebih tinggi buat Anda atau bisnis Anda. Oh, jadi hitungannya gitu ya, investasi waktu jatuhnya. Betul. Dan nggak harus langsung rekrut orang full-time kok. Bisa mulai pelan-pelan. Pakai freelancer mungkin. Atau jasa paruh waktu, kontrak per proyek juga bisa. Ada contoh menarik tuh dari klien penulisnya. Pengusaha rumahan, dia pakai 1 orang buat ngurus pembukuan di pagi hari. Sorenya orang yang sama itu bersihin rumahnya. Efektif banget kan? Wah, ya juga ya, multifungsi. Dan yang mungkin nggak kepikiran nih, mendelegasikan itu justru bisa jadi super efektif buat tugas-tugas kecil yang kelihatannya sepele, tapi terus-terusan nguras energi mental kita. Oke, menarik nih soal delegasi. Nah, ngomongin delegasi lagi, di materi Anda kan ada bahasan lagi ya, soal asisten pribadi. Iya, ada itu. Bukan sekedar asisten biasa, tapi orang yang tugas utamanya itu kayak ngejagain waktu kita gitu ya, biar kita bisa benar-benar fokus sama kerjaan brilian kita. Persis. Perannya jadi kayak gatekeeper waktu kita. Tentu, milih orang yang pas, yang bisa dipercaya dan kompeten. Itu penting banget. Krusial ya berarti milihnya. Dan konsep melepas ini ternyata nggak cuma buat kerjaan ya. Di materi itu disebut juga soal urusan rumah tangga, perbaikan kecil di rumah yang kita nggak jago atau emang nggak suka ngerjainnya. Jangan sampai energi kita habis buat hal-hal kayak gitu juga. Betul banget. Jangan remehkan energi yang terkuras buat hal di luar pekerjaan. Salah satu penulisnya, Jack Canfield, dia cerita pengalaman pribadinya. Dulu dia itu tipe yang semua harus saya kerjain sendiri. Oh, perfeksionis gitu ya. Mungkin bisa dibilang gitu. Hasilnya, ya,
kewalahan parah, stres, sampai akhirnya dia berani belajar mendelegasikan hal-hal yang emang bukan kekuatannya. Terus gimana hasilnya? Wah, perubahannya drastis katanya. Dia jadi punya lebih banyak waktu buat keluarga, kesehatannya jadi lebih baik, stresnya turun drastis. Bisa dibayangin nggak leganya kayak apa? Kebayang banget sih, pasti plong banget ya rasanya ya. Iya, ini bukti nyata kalau fokus ke apa yang berhasil dan ngasih energi positif, itu benar-benar bisa ngubah keadaan, mengubah permainan lah istilahnya. Oke, jadi rangkumannya buat Anda nih para pendengar. Intinya apa dong? Kayaknya pertama, kenali dulu dengan jujur ya, mana aktivitas yang bikin Anda hidup, yang bikin nyala, aktivitas brilian Anda itu. Betul, jujur sama diri sendiri. Terus, akui juga mana yang bukan ranah Anda atau yang Anda nggak nikmatin yang nguras energi. Nggak usah malu atau gengsi. Iya, nggak perlu merasa bersalah juga. Lalu, langkah berikutnya, cari cara yang strategis buat mendelegasikannya. Ini bukan tanda kita lemah loh ya, tapi justru langkah cerdas. Langkah cerdas buat naikin level energi kita, hasil kerja kita, dan ya, ujung-ujungnya kebahagiaan kita juga secara keseluruhan. Pada akhirnya nih, produktivitas sejati itu bukan soal ngerjain lebih banyak hal dalam sehari. Bukan soal sibuk terus-terusan. Tapi soal ngerjain lebih banyak hal yang tepat. Aktivitas yang benar-benar nyambung sama bakat dan kekuatan unik Anda. Itu pilihan strategis untuk energi dan hasil yang paling optimal. Oke, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan pertanyaan ini dari materi kita. Kalau Anda lihat lagi seminggu ke belakang, aktivitas mana aja sih yang benar-benar manfaatin bakat unik Anda dan bikin Anda semangat? Terus coba identifikasi juga, mana aktivitas yang rasanya kayak monyet di punggung Anda, beban yang sebenarnya. Mungkin bisa Anda oper ke orang lain, supaya Anda bisa lebih fokus lagi ke hal yang paling penting dan paling berdampak buat Anda. Nah, coba direnungkan ya.